Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channelnya Mekanik KW. Saya pengen berbagi pengalaman sedikit lagi sama teman-teman semuanya. Kalau teman-teman pengen beli mobil dalam keadaan second, hindari kondisi mesin seperti ini. Saya tampilin fotonya. Ini adalah slugs atau lumpur oli atau kerak oli yang menempel pada mesin. Penyebabnya banyak. Yang pertama, telat-telat ganti oli. Yang kedua, kena oli palsu. Nah, yang ketiga, mobil jarang jalan. Nah, jadi oli itu tidak maksimal sirkulasinya. Dia tetap dipanasin, tapi sirkulasinya pasti nggak akan semaksimal mobil yang kita bawa jalan. Nah, jadi Bang, kenapa Bang kalau udah kayak gitu kok nggak worth it lagi untuk diambil? Gini ya, saya jelasin. Nanti pendapat yang mengatakan bahwasanya itu bisa di flashing, kita singkirkan dulu. Kita bahas ini. Jadi kerak oli yang menumpuk pada mesin itu, indikasinya tadi ya, yang udah saya jelaskan tadi, mobil jarang jalan, jarang ganti oli, habis itu kena oli palsu. Nah, jadi kalau mesin sudah seperti itu, kerak oli yang menempel pada mesin sudah seperti itu, otomatis yang ada adalah penyakit, hanya penyakit pada mesin. Gini ya, misalkan nih, ini contoh simpel aja. Mobil sudah dipakai 10 tahun misalkan, 5 tahun, 10 tahun, kondisi mesinnya seperti itu. Nah, ketika yang pertama awal pakai, aman-aman aja, nggak ada masalah. Tapi kondisi mesin slug seperti itu, dia bilang bisa di flashing gitu ya. Kita bahas flashingnya nanti. Begitu kalian pakai, kalian buang olinya, kalian masukin oli baru, dia sirkulasi. Nah, terlepaslah si slugs oli ini atau kerak oli ini, terlepas dari mesinnya, kemudian ngikut sirkulasi lagi ke mesin, yang dimana teman-teman tahu di mesin itu lubang sirkulasi oli itu tidak semuanya berukuran besar, dia ada yang kecil, namanya lubang HLA. Biasanya di camshaft tuh dia kecil-kecil kali lubangnya tuh, yang untuk melumasi botol klep biasanya. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya kalau sudah rontok, dia bakalan menyumbat lubang dari HLA tersebut. Kalau sudah menyumbat lubang HLA tersebut, berarti teman-teman tahu sendiri kan, oli tidak tersirkulasi dengan lancar ke semua mesin, ke seluruh mesin, yang mengakibatkan ada haus di beberapa part yang ada di mesin tersebut. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, pasti teman-teman banyak mikir, kan di flashing bisa bersih. Ini biasanya nih bahasa yang jual, bahasa pedagang, ini di flashing bisa bersih Bang. Ya penyakitnya sama kayak yang keterangan saya di awal tadi. Oke, kita anggap nih, kita flashing bersih, dia rontok, dia, kita berharap oli itu keluar dari karter oli, pembuangan oli di bawah. Oke, yang terbuang, tapi yang menyumbat ke lubang HLA gimana nasibnya? Dia menyumbat, oli tidak sirkulasi, tidak lancar, ada haus lagi di beberapa part, terutama di botol-botol klep misalkan nih kan. Kita berbicara kemungkinan. Cuman yang terjadi di lapangan adalah, saya sudah sering mendapati penyakit mobil seperti ini di bengkel yang slugsnya sudah tebal, tiba-tiba mereka flashing. Ini awalnya suara mobil halus nih, ketika di flashing suara mobil jadi sangat kasar. Ya penyebabnya ini, ketika di flashing itu kotoran-kotoran tadi menyumbat ke lubang HLA, kemudian sirkulasi oli di sana kurang, otomatis gesekannya semakin riskan, dia nggak ada pelumasan, ya pasti otomatis berisik suaranya karena tidak ada oli yang sirkulasi di sana. Jadi obat satu-satunya apa Bang? Bagaimana cara menyembuhkan lumpur oli seperti ini? Cuman satu, bongkar mesinnya, bersihkan. Itu aja. Nggak ada cairan khusus yang bisa membersihkan slugs oli. Ini sampai sekarang ya. Kalau merontok kan bisa, merontok kan. Cuman tidak ada yang bisa menjamin cairan itu, kerak oli tersebut tidak menyumbat lubang HLA. Coba, nggak ada. Mereka cuma bilang merontok kan, pasti rontok. Saya yakin pasti rontok. Dan kerasnya cairan itu kalian tahu kan, kerak oli aja bisa sampai rontok lah. Berarti gimana efeknya sama aluminium di dalam mesin tersebut yang berbahan aluminium, ya kan? Jadi kayak cylinder head itu kan bahannya aluminium.
habis itu camshaft. Nah, itu kan bahannya aluminium. Jadi gimana efeknya kalau kena cairan tersebut, cairan yang keras tersebut. Jadi tidak semua bisa disepelekan ya. Kalau udah jumpa hal seperti itu, makanya tidak pernah saya rekomendasikan sama sekali mobil yang kerak olinya sudah seperti itu. Jadi untuk teman-teman, kalian bisa milih kok mobil. Ibaratnya kalian pengen beli Avanza Veloz 2022, kan yang jual nggak satu gitu, banyak. Jadi nggak harus putus di sini, kalian bisa cari yang lain. Pokoknya mesin lah yang utama, mesin, rangka-rangka, tulang-tulangan itu aman. Tapi kalau sudah jumpa hal seperti ini, hindari. Nggak ada cerita tuh, hindari. Terkecuali ya, ini saya kasih pengecualian di video ini. Misalkan harga mobil pasarannya itu 150 juta, kalian beli mobil itu cuman 110 atau 120 juta, berarti masih ada spare 30 juta lagi kalian untuk nge-repair mesin. Dengan konsekuensi mesin tidak lagi orisinil karena sudah dibongkar-bongkar gitu kan. Tapi nggak apa, kalau memang kalian memikirnya ke sana, budgetnya masuk, ya nggak ada masalah. Cuman kalau saya pribadi, saya nggak akan pernah mau mencari mobil yang tidak orisinil. Biar dia peot sedikit tapi catnya masih orisinil, itu lebih tenang di hati saya. Biar mesinnya tua sedikit tapi dalamnya bersih, orisinilan, belum ada dibongkar-bongkar, itu saya lebih seneng daripada mesin muda tapi udah dibongkar-bongkar. Saya nggak seneng tuh kayak gitu. Beda-beda selera sebetulnya sih. Jadi ya tergantung teman-teman. Kini kan kita hanya gimana ya, berargumentasi di sini, bertukar pendapat. Jadi mungkin teman-teman ada yang senang, ya nggak apa-apa lah diambil kayak gitu, mobilnya murah kok, ya udah itu monggo, itu ibarat ranah kalian, saya nggak bisa paksa. Tapi kalau saya hanya gimana ya, tidak merekomendasikan, sangat-sangat tidak merekomendasikan. Kalau teman masih merekomendasikan, nggak ada masalah bagi saya. Kalau harganya masuk, ini lain sebagainya, banyak pertimbangan lain. Cuman gimana ya, sepengalaman aja sih. Kalau saya di bengkel itu ngelihat mobil-mobil yang udah kerak olinya udah kayak gitu, habis bongkar, aduh, nanti malah dapat penyakit lain lagi. Udah mobil mesinnya udah nggak orisinil, ya kan, udah dibongkar-bongkar gitu. Jadi lebih baik cari yang aman-aman aja. Pilihan mobil banyak kok. Nggak harus kita satu hari itu langsung dapat mobil, nggak. Intinya bersabar aja. Cari mobil second ini intinya bersabar. Jangan terburu-buru. Karena gini, kebanyakan orang udah cari mobil nih kan, wah udahlah ambil ini aja, kayaknya nggak ada yang bagus yang lain. Dah begitu diambil, besoknya keluar mobil yang lebih bagus daripada itu kondisinya. Kalau kita beli mobil second nih udah biasa tuh kayak gitu. Oke ya. Sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah saksikan. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih.